Sekali lagi, menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus. Saudara, di awal sebelum tahun 2000, di akhir tahun kemarin, kalau Tuhan berbicara mengenai tema-tema di setiap bulan, dan Tuhan kayak pointer tuh, kayak lihat ini adalah tema tahun bulan ini adalah satu kayak di point gitu loh, saudara. Tuhan bahwa ini adalah sangat penting di dalam kehidupan kita. Seringkali kita berpikir bahwa menjadi saksi Kristus is an option, adalah satu pilihan. Saya mau memilih menjadi saksi Kristus. Tetapi waktu saya belajar membaca firman, saudara, kalau ada di City Community, kita lagi bicara mengenai kisah Rasul, ya kan? Siapa yang ikut membaca Alkitab? Kita berada di kisah Rasul. Dan itu berbicara mengenai saksi Kristus. Dan itu bukan satu kebetulan. Karena Tuhan memang mau berbicara secara pribadi buat kehidupan saya dan saudara. Bahwa menjadi saksi Kristus is not an option. Pada waktu kita percaya bahwa Tuhan Yesus memanggil kita, pada waktu Tuhan Yesus memindahkan kita dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang, pada waktu Tuhan Yesus membawa kita kepada keselamatan, ya. Dan kita tahu nanti bahwa kita baca firman Tuhan, ada rencana Tuhan yang luar biasa di balik keselamatan itu. Amin, saudara. Amin. Next. Amanat agung. Kita tahu, nanti tanggal 18 Mei kenaikan Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus naik, Dia memberikan amanat agung, saudara. Next. Firman Tuhan demikian di Mazmur di Markus 16 ayat 15 sampai 16. Sebelum ini saya ingin mengatakan bahwa Markus adalah salah satu dari Injil sinopsis, ya. Kalau kita tahu sinoptik itu kita tahu adalah Injil yang bercerita mengenai Tuhan Yesus Kristus. Dan Markus adalah salah satu dari Injil sinoptik. Dan Injil sinoptik ini, saudara, adalah Injil yang pertama ditulis. Mungkin posisinya dia di kitab yang kedua. Tetapi Injil sinoptik ini adalah Injil yang pertama kali ditulis. Siapa yang menulis? Adalah namanya sebenarnya Yohanes Markus, saudara. Dia nama sebenarnya Yohanes Markus. Ini di tahun 64 sampai 67. Dan setiap Injil mungkin sempat Pastor Maruli mengatakan bahwa setiap Injil sinoptik itu ditulis untuk orang-orang tertentu. Nah, Markus menulis Injil sinoptik ini untuk orang Yunani atau orang Greek. Artinya bukan orang Yahudi. Nah, kalau kita membaca di kitab Injil itu, Markus itu, kalau kita dimulai bukan dari kelahiran Tuhan Yesus, tetapi dimulai daripada baptisan. Nah, Markus ini kalau kita tahu bukan menulis secara langsung dari Tuhan Yesus, tapi bagaimana dia bisa menulis Injil ini? Markus ini adalah muridnya Petrus. Dia adalah anak rohani dari Petrus, dan dia adalah keponakan dari Barnabas, teman sepelayanannya Paulus. Walaupun dia adalah muridnya Petrus, tetapi banyak kali dia mengikuti pelayanannya Paulus dan Barnabas, ya. Sehingga banyak sekali kisah-kisah yang dikatakan oleh Petrus itu ditulis oleh Markus, ya. Dituangkan, dan Petrus memberikan izin, udah kamu tulis aja kisah mengenai, khususnya mengenai Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita belajar di Markus 16 ayat 15 sampai 16. Mari kita baca sama-sama, saudara. Saya dulu, kemudian ayat 16-nya saudara. Oke? Firman Tuhan mengatakan demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah
ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Next, saudara. Sebenarnya kata-kata ini ada di Matius juga, saudara, ya, Matius 28. Tetapi ada satu yang jelas di situ dikatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, kata pergilah, saudara, adalah satu kata artinya keluar atau meninggalkan. Pergilah berbicara mengenai dalam bahasa aslinya, bicara mengenai kamu tidak ada di tempat yang sama. Kamu harus keluar ke tempat yang lain. Di sini dunia ini bukan bicara hanya dunia tempat ke luar dunia. Kalau sini berarti kemana? Ke luar negeri kemana? Tetapi bicara mengenai dunia, bicara mengenai pergi ke hal-hal di mana orang-orang yang duniawi itu berada. Jadi bukan hanya kata dunia, tetapi ada kata duniawi, saudara. Beritakanlah Injil kepada mereka. Nah, poin kita sebenarnya apa itu Injil? Kita mau beritakan Injil. Apa itu Injil? Saudara mungkin mengerti, Injil berarti Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, karena kitabnya kitab Injil, saudara. Apakah itu Injil, saudara? Nanti kita bahas lagi. Kepada segala makhluk. Kepada segala makhluk, berbicara mengenai nggak ada perbedaan warna kulit di mana saudara harus berada, status tidak ada yang semuanya. Mau saudara ketemu orang gila di jalan, mau ketemu tukang minta-minta, Injil itu buat mereka juga, saudara. Amin. Injil itu juga buat mereka. Karena pilihannya cuma ini, siapa yang percaya? Siapa yang percaya? Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi banyak orang tidak mengerti sehingga tidak bisa percaya. Tidak mengetahui sehingga boro-boro bisa percaya, saudara. Amin? Amin? Sedangkan pada saat ini kita tahu bahwa media dan semua pengetahuan tinggal ngeklik, saudara. Tinggal ngeklik, tinggal ngecek, tinggal ngeklik. Saya kemarin ikut Natal Paskah dari Bogor, saudara. Jadi yang mengadakan Dimas Kristen, jadi kami saya diundang. Pada waktu itu ada salah satu petinggi di kota Bogor yang berbicara di depan. Dan saya cukup kaget pada waktu dia mengatakan bahwa Tuhan itu Yesus, pokoknya Yesus mati dan bangkit untuk menyelamatkan umat manusia. Yesus mati untuk bangkit menjadi juru selamat bagi umat manusia. Kita semua di tempat duduk, amin. Saya ingat satu ibu di belakang saudara, biar Tuhan menyelamatkan hidup Bapak itu, biar Bapak itu bertobat, karena apa yang dia katakan itu luar biasa. Dia mungkin gak sadar, atau dia coba menyenangkan setiap dari kita. Tetapi apa yang dia katakan, karena setiap petinggi-petinggi bawahannya dia itu ada di duduk paling depan, saudara, itu mendengarkan, saudara. Kadang-kadang kita nggak bisa percaya karena kita nggak mendengar atau kita nggak tahu. Setiap orang yang percaya dibaptis, tetapi di sini dikatakan tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum, artinya mengalami kematian yang kekal. Next. Selanjutnya di Markus 16 ayat 17 sampai 18 kita baca sama-sama ya. Kelihatan nggak, saudara? Tulisannya. Oke, 2, 3 ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Mereka
dan orang itu akan sembuh. Wow, tanda-tanda ini akan menyertai siapa? Orang percaya. Tadi firman Tuhan, siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan. Bukan hanya untuk keselamatan saudara, tetapi Tuhan juga berbicara setiap orang yang percaya. Ya, tanda-tanda ini mengikuti setiap orang percaya. Bukannya pendeta, bukannya nabi aja saudara, tetapi setiap orang percaya. Amin. Pertanyaannya, apakah kita percaya? Apakah kita salah satu dari setiap orang yang percaya? Apakah tanda-tanda itu akan menyertai saya? Firman Tuhan pada pagi hari ini dengan jelas mengatakan bahwa akan menyertai orang-orang percaya. Amin saudara? Amin? Wow. Saya dengar kemarin ada yang di salah satu Persel ada yang mengalami kerasukan saudara, atau kemasukan. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang percaya, di sini akan kata-kata, ada firman Tuhan mengatakan apa? Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Amin saudara. Siapa yang bisa mengusir setan? Setiap orang percaya. Haleluya. Mereka akan memegang ular. Siapa memegang cowok aja takut. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Ada satu kisah di hamba Tuhan di mana mereka dikasih racun maut, mereka tidak apa-apa, saudara. Amin. Banyak hal yang akan Tuhan kerjakan di dalam setiap orang-orang percaya. Amin. Next. Sesudah Tuhan sama-sama 2, 3 ya. Sesudah Tuhan berkata kepada mereka, berangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan menumbuhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Pembacaan Alkitab hari ini bicara mengenai, ada salah satu yang dikatakan mengenai Paulus dan Barnabas. Paulus pada waktu dia di penjara saudara, dan Tuhan membukakan pintu-pintu, malaikat Tuhan membukakan pintu-pintu penjara dan membawa dia ke satu tempat yang aman. Dan besoknya pada waktu Herodes datang, dia bingung kenapa ini orang bisa keluar, padahal dibuat penjagaan yang sangat ketat, sehingga saking marahnya Herodes, semua pengawal yang menjaga pada malam hari itu dibunuh sama dia. Dan kita tahu setelah itu Herodes mati, meninggal. Saudara, Tuhan ingin mengatakan bahwa Tuhan akan menyertai setiap orang percaya. Untuk apa? Untuk pergi memberitakan Injil. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Kenapa kita sebagai orang percaya, kita ragu bahwa Tuhan sanggup melakukan tanda-tanda mujizat itu? Saudara harus sadari, bukan kita yang melakukannya, tetapi Tuhan. Bukan karena hebat kita, tetapi Tuhan, saudara. Tuhan hanya memakai kita menjadi alatnya, saudara. Karena melalui setiap tanda-tanda itu, nama Tuhan dipermuliakan dan Injil diberitakan, saudara. Dan apa? Injil diberitakan. Amin. Next. Amanah Tuhan Yesus Kristus adalah pergilah, saudara bisa isi ya. Pergilah, beritakan Injil. Pergilah, beritakan Injil. Kata pergilah tadi kita bicara mengenai keluar, meninggalkan satu kehidupan yang berbeda, saudara. Kadang-kadang kita berpikir, oh saya mesti keluar, saya mesti ke Papua, saya mesti ke tempat-tempat yang jauh. Tidak, saudara. Pergilah, berbicara mengenai keluar dari tempat, keluar dari rumahmu, keluar dari kenyamananmu, keluar dari kehidupanmu yang
hanya berpikir kepada diri sendiri, keluar dari pikiran bahwa engkau itu tidak mampu memberitakan Injil, keluar dari kemalasan untuk memberitakan Injil. Tadi sempat dari awal saya mengatakan, mungkin kita berpikir bahwa menjadi saksi Kristus is an option, adalah satu pilihan. Ternyata adalah salah satu pilihan. Ternyata menjadi saksi Kristus adalah satu-satunya pilihan. Untuk kita sungguh-sungguh bisa mengerjakan keselamatan kita, untuk kita bisa sungguh-sungguh eksis di dalam dunia ini, untuk kita sungguh-sungguh bisa menjadi yang namanya Kristus kecil, Kristen. Amin. Kristen itu bukan satu julukan. Oh, saya orang Kristen. Kristen itu adalah satu panggilan. Adalah satu panggilan Tuhan. Amanat Tuhan dalam hidup kita. Selama kita tidak berjalan di dalam panggilan Tuhan menjadi saksi Kristus, kehidupan kita tidak akan mengalami yang namanya fulfillment, kepenuhan di dalam Tuhan. Kita akan selalu merasa kurang, ada yang salah. Fokusnya kita kepada hidup kita, keseharian kita, sakit kita, mungkin ada kekesalan kita, atau mungkin ada kekecewaan kita, atau mungkin kepada masalah demi masalah yang kita hadapi. Saudara, masalah itu gak pernah berhenti. Coba bilang, masalah itu gak pernah berhenti. Kalau masalah berhenti, kita dipanggil Tuhan. Tapi kalau kita fokus kepada masalah kita akan menjadi orang yang tidak memenuhi panggilan Tuhan. Artinya kita sendiri akan muter-muter kayak orang namanya apa? Lingkaran setan, muter-muter. Karena sampai di sini masalah selesai, besok datang lagi. Masalah selesai, muter-muter di depan, saudara. Padahal Tuhan mau kita naik ke atas. Coba bilang kita naik ke atas. Karena semua masalah yang Tuhan berikan tujuannya supaya kita naik kelas, ya. Tujuannya supaya kita naik ke atas. Tujuannya supaya saya yang sekarang jauh lebih baik dari saya yang kemarin. Dan tujuannya Tuhan mau membentuk hidup kita. Amin. Coba bilang, membentuk hidup kita. Yang kedua, siapa yang percaya dibaptis? Saudara, kenapa harus dibaptis? Saudara yang belum ikut kelas dasar kekristenan, setelah ini ikut, akan dijelaskan apa itu baptisan. Amin. Baptisan sangat penting. Sangat penting setelah kita mengalami pertobatan. Yang ketiga, mujizat akan menyertai orang percaya. Inilah amanat agung Tuhan. Pergi, siapa yang percaya dibaptis, mujizat akan menyertai setiap orang. Hari ini saudara bila pulang dari sini atau dalam satu minggu ini berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya kan orang percaya. Kecuali saudara kayak saudara orang percaya. Saya kan orang percaya. Saya mau belajar hidup dalam iman, dengan iman. Saya nggak mau diputer-puter, dipermainkan oleh persoalan dan masalah saya. Saya harus jadi pemenang. Karena setiap masalah saya adalah membuat saya lebih pintar, karena ada masalah begini lagi, membuat saya lebih pintar lagi, saudara. Amin, saudara. Masalah itu selalu semakin banyak, saudara. Ya, amin. Tapi banyaknya masalah bukan membuat kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita, tapi membuat kita merasa bahwa Tuhan sayang sama kita. Amin. Next. Injil yang diberitakan berpusat kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Itulah Injil. Jadi kalau saya tanya, jadi memberitakan Injil itu apa? Memberitakan Yesus Kristus sebagai pusatnya. Poinnya bukan saya, bukan si ini. Kadang-kadang, oh kita lihat hamba Tuhan itu hebat loh, dia bisa mengusir setan, dia bisa lakukan ini, oh dia banyak luar biasa, oh banyak orang dimenangkan. Bukan hamba Tuhan. Tetapi pusatnya adalah Yesus sebagai juru selamat. Dan kita tidak boleh kita menuhankan manusia. Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat itu adalah Injil
yang sebenarnya. Saudara, kalau saudara mau sekitar saudara, lingkungan saudara diselamatkan, beritakanlah Injil, beritakanlah keselamatan. Amin. Kita tidak mengkristenisasikan orang-orang, tetapi kita memberitakan Yesus Kristus yang sanggup dan mampu menyelamatkan saudara dan saya. Jadi pada saat ini saudara dipanggil Tuhan, percaya bahwa di saat yang sama kita berada bersama dengan Tuhan Yesus. 2 hari yang lalu sahabat saya, salah satu namanya Henny, dia adalah salah satu hamba Tuhan wanita, saudara, suami istri yang gigih, saudara. Gigih nggak pernah mau berhenti, bahkan di dalam sakitnya, saudara, dia punya cancer, stadiumnya sudah 4. Di dalam sakitnya pun dia masih memberikan training, saudara. Jadi trainingnya dia itu adalah training buat suami istri, ya, suami istri gimana supaya sama-sama melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, ya. Jadi dia sama suaminya di tempat, dia pakai Zoom, saudara. Di dalam sambil tidur dia tetap memberikan firman, memberikan nasihat, memberikan pengajaran, saudara. Saya ingat bahwa di saat-saat terakhirnya, saudara, dia di Bandung, gitu. Saya nggak sempat kesuk. Tapi di saat-saat terakhirnya, dia cuma bilang begini. Orang dia pikir bahwa saya menunggu meninggal. Kalau saya bilang sama Tuhan, Tuhan setiap hari adalah kesempatan saya, gitu, untuk terus memberitakan firman Tuhan, untuk terus menjadi saksi. Sampai dia mengatakan bahwa Lin, sampai gue ngomong aja susah, kata dia bilang gitu. Untuk ngomong aja susah. Saudara yang saat ini ngomong gak susah, masih bisa ngomong, bahkan gak bisu, saudara. Sini gak ada yang bisu kan? Gak bisu, ngomonglah, beritakanlah, kabarkanlah Injil keselamatan. Jangan disimpan buat engkau sendiri. Jangan ditahan buat engkau sendiri. Nyatakanlah. Karena setiap waktu kita, kadang-kadang Tuhan memberikan namanya divine appointment. Satu pertemuan-pertemuan yang unpredictable, yang gak disangka-sangka, saudara, ya. Satu kali saya diundang oleh salah satu teman saya untuk datang, karena dia dari Inggris, dia datang ke Indonesia. Dia bilang, kumpul dong teman-teman dekat saya, dulu pemain basket, makanya bohong suara, saudara. Pemain basket, kumpul dong, kata dia bilang. Gue mau traktir. Buat saya effort, saudara, karena ketemunya di Jakarta. Itu keluarin bensin aja udah berapa gitu loh. Saya bilang, perlu nggak Tuhan saya datang? Ngapain saya datang? Kalau cuma ketemu juga buat apa gitu loh. Akhirnya malam itu saya bilang, yuk dek, dia bilang, yuk ikut mama, yuk temenin mama, kita jalan ke sana. Tetapi Tuhan kasih divine appointment. Saya ketemu salah satu pemain basket perempuan, sama-sama, kita tingginya sama. Dia tadinya gede, badannya dulu lebih gede dari saya, sekarang kecil banget, kurus. Terus saya tahu dia bukan Kristen, saudara. Dan kebetulan saya duduk di sampingnya dia. Sepanjang kita makan, saya ngobrol. Terus akhirnya waktu dia mau ke toilet, saya ikut, yuk kita ke toilet. Sepanjang perjalanan ke toilet, saya bilang ke dia, kamu kenapa bisa kurus begini? Akhirnya dia cerita, gue kena cancer. Dia bilang, rambut gue ini rambut palsu. Oke. Terus ya, puji Tuhan, dari tahun berapa? Udah 10 tahun lalu. Oh, berarti sampai sekarang kamu hidup. Berarti kesempatan untuk mau bertobat dong, karena aku tahu masih mudanya SMP, saudara. Dia aja udah merokok. Berarti Tuhan mau lo bertobat.
Lin. Aku kaget, puji Tuhan Lin katanya. Puji Tuhan. Iya kan kalau Kristen bilang puji Tuhan ya. Oh, kamu Kristen? Ya enggak lah gitu loh. Jadi pada waktu itu saya bilang, oh iya. Kemudian dari situ terbukalah banyak pembicaraan walaupun perjalanan kita ke toilet, sampai di toilet saya jalaninya pelan. Saya bilang, ada dua pilihan, lu berdoa untuk sembuh atau lu berdoa buat keselamatan lu kalau lu dipanggil Tuhan. Lu udah siap belum? Saudara, hal itu sebenarnya natural akan kita lakukan kalau kita punya hati buat setiap orang yang ada di sekitar kita. Dan kesempatan itu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan itu memang gak bisa datang dua kali, saudara. Untuk saya bisa ketemu dia lagi susah. Tetapi kita bisa chatting setelah itu. Kita bisa ngobrol di chatting. Kita bisa, saya bagikan dari hari itu sampai hari ini, saya selalu bagikan firman Tuhan. Entah itu dia masuk atau enggak, tapi saya percaya firman Tuhan atau Injil diberitakan. Amin saudara. Injil apa? Diberitakan. Amin saudara. Next. Pertobatan dari dosa dan ketaatan kepada Yesus Kristus membawa keselamatan dan sukacita di dalam kehidupan. Saudara, ini bonusnya saudara. Waktu kita bertobat, menerima Kristus, waktu kita taat kepada Kristus akan rencana dan kehendaknya, bukan hanya membawa keselamatan dalam kehidupan kita, tetapi membawa sukacita dalam kehidupan kita. Membawa apa saudara? Sukacita. Sukacita. Kalau firman Tuhan mengatakan satu orang bertobat itu malaikat di surga itu bersorak-sorai, saudara. Amin. Sorak-sorai itu nyampe di dalam hati kita. Pada waktu kita melayani orang dan orang itu bertobat, sorak-sorai dan sukacita surga itu tinggal di dalam kita. Saudara, teman saya yang meninggal kemarin, walaupun dia badannya sakit, tetapi sukacitanya itu gak sakit, saudara. Wow, kalau ketemu dia tetap wow, mukanya tuh bersinar, bercahaya. Akhirnya dia bilang begini, Lin, gue tahu kenapa Tuhan gue kasih sakit. Karena mau jadi contoh buat orang lain, lo sehat, tapi lo gak menginjili. Lo sehat, tapi lo gak memberitakan kabar keselamatan. Gue yang sakit, masih tetap melakukan hal itu. Perlu malu aja. Kan kita ngobrol itu kan seumuran. Perlu malu aja. Saya bilang, iya, gue juga bertobat. Kita sama-sama bertobat. Amin, saudara. Amin. Sukacita dari surga itu imbas di dalam hati kita. Pada waktu kita melihat ada orang yang diselamatkan. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Amin, saudara. Next. Kisah Rasul 2 ayat 38 ya. Ada 3 poin yang Tuhan inginkan sebagai kita setiap anak-anak Tuhan. Pertama, kita harus bertobat. Saudara di sini yang belum bertobat, bertobatlah saudara. Jangan main-main sama dunia lagi. Jangan main-main sama kekristenan. Bertobat. Bertobat itu apa? Berbalik dari jalan-jalan saudara yang jahat atau yang sesat atau yang berdosa. Berbalik, jangan lakukan lagi. Yang kedua, memberi dirimu dibaptis. Saudara yang belum dibaptis, buru-buru dibaptis setelah saudara bertobat. Yang ketiga, terimalah karunia Roh Kudus. Saudara yang belum menerima karunia Roh Kudus, hari ini saya minta setiap dari kita maju ke tempat ini, kita akan berdoa bahwa saudara akan mendapat pencurahan dan karunia dari Roh Kudus. Tetapi harus dimulai dari mana? Bertobat dulu. Coba bilang kiri kanan, bertobat. Bertobat itu berbalik dari jalan-jalan yang sesat. Kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Amin. Hari ini biar Tuhan yang bekerja di dalam setiap diri kita. Saudara mau mengalami kepenuhan di dalam kehidupanmu. Satu panggilan yang jelas. Karena kehidupan kita bukan tentang makan, minum,
bekerja bukan tentang melakukan kegiatan-kegiatan saja, saudara. Kehidupan kita adalah harus satu tujuan dan panggilan. Amin, saudara. Amin. Saya boleh minta saudara bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau yang menyertai ibadah kami pada hari ini. Kau terus menyertai kami walaupun firman Tuhan berhenti, tapi ada kebenaran-Mu yang menyertai hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kehidupan yang Kau beri sampai hari ini. Ada amanat agung yang menyertai kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Saudara, sebelum pulang, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Penyertaan Tuhan dan kasih karunia Tuhan menyertai saudara dalam setiap langkah, setiap waktu. Engkau ada di dalam rumah, engkau di luar rumah, di tempat pekerjaan, di sekolah. Biarlah engkau tetap menjadi saksi Kristus dari sekarang